Saya pindahkan ke Bapak. Silakan. Oke, Sudah saya record ya. makasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kepada kita semua. Kita jumpa lagi di malam hari ini tentunya di kegiatan pembelajaran yang salah satu afiliasi dari Sadar IGI, Learning Online PON Nusantara atau Lontara edisi ke-55. Di mana malam hari ini mengangkat tema atau materi yang tentunya cukup menarik buat kita semua, yaitu belajar dari mana saja dengan Gaze with Co-Education, di mana akan dibawakan oleh narasumber keren kita, Ibu Arfiani Babai, SPD MPD. Beliau adalah Google Master Trainer dan juga ya ketua SSLC ya dari Samsung. Beliau juga adalah tenaga pengajar dari SMP 4 Sungguh Minasa Goa. Dan insya Allah akan dipandu oleh diriku sendiri, Dirman SPD Messi, tim Lontara, dan sekaligus tim inti dari Sadar IGI. Dan juga sebagai tempat mengajar saya adalah SMA 9 Sidrap. Baik Bapak Ibu guru hebat yang sama berbahagia di mana saja berada, marilah kita terlebih dahulu kita awali acara kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Direktorat PSMK atas perkenannya untuk pemanfaatan Webex Event psmk.webex.com, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia Lontera dan seluruh panelis Lontera edisi malam hari ini yang sudah bergabung, yang insya Allah turut membantu jalannya kegiatan Pikon pada malam hari ini. Selamat bergabung teman-teman, terutama Teh Umi yang semuanya telah mengambil andil seluruh kegiatan kita. Tanpa kehadiran beliau dan partisipasi beliau, kegiatan ini tidak akan berlangsung. Juga kami ucapkan dari teman-temannya selamat datang dan selamat bergabung dari afiliasi Sadar IGI, Kelor COC, Sultra Cerdas, Gelora Jatim, Gosmar, Tanah Doang, dan lain-lain yang tak sempat kami sebut satu persatu. Dan teristimewa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Arfi, Ibu narasumber yang atas perkenaannya pada malam hari ini dan kesediaannya untuk berbagi dan sharing ilmunya. Tentunya sangat kita butuhkan di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Serta tentunya tak lupa kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih tak terhingga kepada seluruh partisipan Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada dari seluruh Nusantara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat bergabung dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini ada mendapat nilai tambah bagi kita, dan yang tak kalah pentingnya bahwa semoga segala aktivitas kita pada malam hari ini senantiasa mendapat rahmat dan nilai ibadah. Selanjutnya kami sampaikan bahwa kegiatan pada malam hari ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan dan diisi dengan sesi pertama dengan pemaparan materi dari narasumber, dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Perlu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini kita menggunakan Webex Event dan tentunya para partisipan tidak dapat mengaktifkan mikrofon selama pemaparan materi oleh host dan narasumber. Pada sesi tanya jawab nanti, apabila Bapak Ibu akan bertanya dan membutuhkan bantuan, maka kami persilakan untuk tekan tombol raise hand atau angkat tangan untuk diaktifkan mic-nya oleh host maupun oleh panelis. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan pesan ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kami ingatkan, jangan lupa Bapak Ibu di akhir sesi nanti kami akan menyiapkan absensi. Dan sebagai catatan bahwa pada malam hari ini tim Lontera juga akan menyediakan e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk membagi rezekinya dengan memberikan sedikit ya donasi kepada
teman-teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa bencana di Sulawesi Barat, dengan berdonasi seikhlasnya, berapapun itu nilainya. Mungkin sedikit bagi kita, tapi orang lain sangat memaknai dan sangat berguna. Silakan salurkan ke rekening Mandiri 17400 10900482 dan akan kami share nanti di kolom chat. Untuk tidak berlama-lama Bapak Ibu, kami langsung saja persilakan kepada Ibu narasumber kita pada malam hari ini untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Pak Dirlan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Malam ini kita berjumpa kembali di Sadar edisi 55 ya Pak Dirlan ya? Lontara edisi 55. Oh ya, sorry. Lontara edisi 55. Sorry. Kalau Sadar, insya Allah okay. satu nama Pak. Lontara edisi 55. Sangat berbahagia, terima kasih Pak Dirlan. Malam ini saya diberikan lagi berbagi dengan Nusantara. Kali ini kita akan berbicara tentang belajar dari mana saja dengan menggunakan akun G Suite for Education yang berdomain Belajar ID. Oke, saya coba share. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Arfiani Babai. Keseharian saya di SMP Negeri 4 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Ya, ini sedikit identitas saya. Pak Dilan, mohon maaf. Ini pas karena penodongan, jadi maaf belum di slide-nya lupa mencantumkan logo Lontara. Sadar ini. Lontara. Iya. Iya. Tidak Oke, apa-apa sorry. dimalu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan malam ini. Alhamdulillah kita masih sama-sama diberikan kesehatan untuk sama-sama menimba ilmu. Status saya di sini sebagai Google Master Trainer dan Google Certified Educator Level 1. Namun bukan berarti saya adalah sumber dari segala pengetahuan tentang akun yang berdomain. Bapak Ibu bisa membaca lebih jauh, memahami lebih jauh tentang apa sih akun Belajar ID yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui website Belajar ID. Oke. Nah, akun pelajaran untuk mengakses ya akun G Suite yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tepatnya tanggal 11 Desember ya, 11 Desember hari Jumat 11 Desember 2020 tahun kemarin itu diperuntukkan untuk adalah akun pembelajaran untuk mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran, terutama di masa pandemik seperti yang kita sedang alami sekarang, yang kemarin sedianya di semester genap kita sudah harus tetap muka, ternyata kembali dengan kondisi yang tidak memungkinkan, kita kembali belajar dari rumah. Nah, akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik dengan domain Belajar ID yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, tujuan akun pembelajaran ini di mana yang pertama itu dapat mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi terutama ya, kemudian mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Siapakah sasaran akun pembelajaran itu? Sasaran untuk akun pembelajaran meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terdiri dari peserta didik itu mulai dari SD dan program paket A itu kelas 5 dan 6, kemudian untuk SMP dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9,
Untuk tingkat SMA dan program paket C itu mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, SMK kelas 10 sampai kelas, lah kok kelas 13, kelas 12 ya? 13 ya ada ya SMK? Ada. Oh iya, oke, sorry. Kelas 10 sampai kelas 13 dan SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Selanjutnya untuk pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan tenaga kependidikan, yaitu kepala satuan pendidikan dan operator. Nah, Ibu, mengapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat bentuk akun Google? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Mohon maaf, kita ada di lingkungan akun Google sekarang. Jadi aku dari sekian banyak akun yang bisa kita gunakan, salah satu yang menjadi pilihan itu jatuh pada akun Google, di mana yang pertama akun pembelajaran otomatis mendapat akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan oleh publik. Ya. Kenapa ini menjadi salah satu pilihan? Karena Bapak Ibu semua tahu dimanapun kita untuk mengakses dan untuk akun Google itu bisa kita akses dari berbagai macam perangkat, ya, dan sangat mudah untuk diaplikasikan. Gitu. Kemudian pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya. Nah, kalau Bapak Ibu yang domain sekolah yang punya domain SCH-ID yang menggunakan G Suite dengan domain SCH-ID itu yang berbayar. Untuk G Suite sendiri itu ada yang berbayar dan kebetulan alhamdulillah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu secara gratis yang bisa kita gunakan dengan berbagai kelebihan. Sebentar kita akan bicarakan itu. Kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran G Suite for Education itu semuanya bebas biaya, ya. Jadi semua yang kita peroleh itu semuanya bebas biaya. Sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Nah, untuk jenis-jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran itu salah satunya adalah elektronik atau email, kemudian penyimpanan dan pembagian dokumen elektronik, administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring baik secara sinkronus maupun asinkronus. Kemudian rumah belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu untuk lebih tahu daftar lengkap aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan akun pembelajaran, dapat Bapak Ibu lihat di website Belajar ID. Ini di bawah ada tertulis, maaf ini karena dia otomatis ya. Jadi ini warnanya di bawah langsung jadi warna biru. Bisa langsung lewat pencarian Google, ketik saja langsung belajar.id, itu Bapak Ibu bisa mengakses semua daftar-daftar lengkap aplikasi pembelajaran yang bisa diakses untuk menggunakan akun pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran? Bapak Ibu bisa menghubungi, yang pertama Bapak Ibu bisa menghubungi operator satuan pendidikan Bapak Ibu, kemudian masuk ke laman pd.kemdikbud.go.id itu. Kemudian setelah masuk laman tersebut, operator satuan pendidikan memilih tombol unduh akun. Jadi sangat mudah sekali. Tidak ada alasan bagi semua operator untuk tidak mendownloadkan, tidak mengunduh akun pembelajaran yang sudah diberikan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan ke teman-teman operator di satuan pendidikan Bapak Ibu untuk mohon bantuannya. Jika sampai dengan hari ini masih ada yang belum mendapatkan, bisa menghubungi operator satuan pendidikannya masing-masing.
ya, mudah dan tidak makan waktu, meskipun dengan sambil bekerja, sambil buka sambil buka tab yang lain, tidak sampai 5 menit untuk mengunduhnya. Kemudian operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran tersebut kepada setiap pengguna akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, dari operator didistribusikan ke guru, ke tenaga administrasi maupun ke peserta didik yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Untuk mengaktifkan akun pembelajaran, pengguna menggunakan user ID dan password akun pembelajaran untuk login di laman mailgoogle.com. Kemudian Bapak Ibu, setelah diaktifkan, Bapak Ibu seperti biasa masuk dengan user ID yang sudah diberikan, yang nanti akan ada dari operator sekolah Bapak Ibu, silakan dihubungi bagi yang belum mendapatkan. Kemudian masuk dengan password yang diberikan, setelah itu lanjut Bapak Ibu akan bisa lanjut dengan setelah mengganti password, ya, password yang diberikan bersama ID yang download dalam dokumen CSV yang berisi nama akun Bapak Ibu, ya, user ID-nya dan passwordnya. Jadi pada saat mengaktifkan, Bapak Ibu harus lanjut dengan mengganti password terlebih dahulu. Ketika Bapak Ibu masuk dan tidak mengganti password, otomatis akan terblokir akunnya. Kemudian yang kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan pengguna akun pembelajaran serta mengganti password. Oke. Jadi setelah menyetujui, Bapak Ibu harus mengganti passwordnya. Nah, penggunaan akun pembelajaran itu bersifat opsional, ya. Jadi bagi kita kalau memang ingin menggunakan silakan, ya, bagian tidak karena ini opsional pilihannya. Tetapi bagi saya kalau kita diberikan gratis, kenapa tidak? Banyak masing-masing akun yang kita gunakan itu ada kelebihan, ada kekurangannya, ya. Jadi ya, apa salahnya jika kita menggunakannya juga, kita mencoba juga mempelajari semua fitur-fitur yang ada di dalam yang bisa kita manfaatkan. Nah, dalam hal ini akun pembelajaran itu jika tidak diakses yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, itu jika kita tidak akses, ya, oleh apakah itu oleh peserta didik, oleh pendidik, atau tenaga kependidikan di satuan pendidikan itu sama sekali sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Gitu. Nah, akan tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menyarankan penggunaan akun pembelajaran karena, nah, ini yang banyak dipertanyakan oleh beberapa teman kemarin pada saat kita melakukan pengimbasan, ada apalagi dampak dari ketika kita tidak menggunakan, ya, sebenarnya ini adalah pilihan, ya. Tapi jika itu ada, kenapa tidak? Nah, sarannya kenapa kita harus menggunakan, yang pertama, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud ke pendidik dan peserta didik, ya. Jadi Bapak Ibu, apapun nanti untuk akses jalur komunikasi, misalnya ada penyampaian apa, itu otomatis akan langsung ke dalam email kita melalui akun G Suite Bapak Ibu. Kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Materi dan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya terkait bantuan pemerintah dan nasional, itu akan elektronik akun pembelajaran. Ya, makanya kenapa Kemdikbud menyarankan penggunaan akun pembelajaran. Keamanannya Bapak informasi dan atau dokumen aktivitas pembelajaran. Kemungkinan penggunaan dan atau penyalahgunaan data
informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran itu. Jadi yang itu sangat lindungi, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan kementerian atau lembaga terkait ya tentang keamanan data, informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini mengapa harus dengan akun Belajar ID? Nah, ini bisa kita lihat beberapa bulan ya. Saya tadi sudah menyampaikan di awal bahwa setiap akun yang kita gunakan itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita ke beberapa kelebihannya saja deh. Ya. Nah, untuk guru dan siswa, Bapak Ibu, sangat mudah digunakan. Ya, mengapa mudah digunakan? Karena terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Ya, jadi akun Google itu bisa diakses dari berbagai perangkat, dari handphone, dari PC, dari laptop, ya, dari mana saja. Dan sekarang saya yakin setiap anak itu pasti memiliki gadget. Ketika kita mengaktifkan gadget, pasti punya akun Google. Kemudian aman, update otomatis tanpa virus, dan otomatis tersimpan. Fitur kolaboratif dan penyimpanan tanpa batas. Nah, ini Bapak Ibu untuk akun G Suite ya, untuk akun belajar ya, Belajar ID, penyimpanan data di kelas dan rekaman tanpa batas. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat pada drive. Bapak Ibu yang sudah punya akun, nanti bisa dilihat di penyimpanan drive-nya itu tanpa batas. Kemudian untuk pimpinan dan tim IT sekolah, terintegrasi dengan satu akun untuk semua. Jadi bisa berkolaborasi, bisa bekerja untuk pengelolaan sumber-sumber belajar, ya, dokumen-dokumen sekolah itu bisa dikerjakan bersama secara kolaboratif. Dan jangka panjang dapat diakses untuk semua. Nah, ini yang tadi bagaimana cara aktivasinya. Ya, tadi di awal saya sudah menyampaikan rinciannya. Jadi Bapak Ibu buka gmail.com, kemudian masuk menggunakan akun yang Bapak Ibu peroleh ya dengan domain Belajar ID yang diperoleh dari operator sekolah. Setelah itu Bapak Ibu klik tombol accept-nya setelah membaca Google Term dengan service dan privasi policy-nya. Setelah berhasil join, ganti password dengan password baru yang Bapak Ibu buat sendiri, mudah untuk diingat tetapi sulit untuk diretas oleh orang lain. Jangan lupa catat password Bapak Ibu agar tidak mudah dilupa dan diupayakan untuk dihafal. Akun belajar Bapak Ibu sangat mudah digunakan. Nah, apa saja kelebihan ya Bapak Ibu, apa saja kelebihan akun Belajar ID? Yang pertama, penyimpanan data tanpa batas. Di mana Bapak Ibu dapat menyimpan file tanpa batas di Gmail dan Google Drive Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan coba lihat. Fiturnya canggih, di mana fitur-fitur canggih Google Chat, Classroom. Jadi akun Belajar ID di emailnya itu ada Google Chat-nya. Jadi kita bisa chattingan di Google Chat itu sama dengan kita menggunakan sosial media, sama dengan kita menggunakan chat melalui WhatsApp ya. Bisa mengirim file, bisa mengirim gambar, bisa mengirim dokumen ya. Tetapi di Google Chat ini tidak sama dengan penggunaan WhatsApp. Ketika kita mengirim dokumen itu semua
otomatis tersimpan di dalam perangkat kita ketika kita menggunakan Google Chat, tidak akan memenuhi ruang penyimpanan pada perangkat elektronik kita, baik itu smartphone ya maupun laptop, misalnya kalau menggunakan laptop. Kemudian Classroom dan Meet-nya, drive-nya lebih banyak. Yang ketiga, aman dan terintegrasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena data Bapak Ibu aman, teratur, dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Semua pekerjaan Bapak Ibu. Nah, ini untuk perbandingan kapasitas penyimpanan ya Bapak Ibu. Untuk kapasitas penyimpanan pada akun Belajar ID dengan kapasitas penyimpanan pada akun pribadi Bapak Ibu dengan gmail.com yang kita buat sendiri ya. Nah, kapasitas penyimpanannya untuk akun pribadi itu 15 GB, sementara pada akun Belajar ID kapasitas penyimpanannya tanpa batas. Nah, ini kapasitas penyimpanan filenya ya. Jadi di akun pribadi 15 GB, akun G Suite-nya tanpa batas. Kemudian untuk drive bersama, pada akun pribadi itu tidak ada drive bersama. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan pada akun Bapak Ibu sebelumnya yang menggunakan akun pribadi gmail.com dengan akun G Suite Belajar ID. Nih, sini ada, ini ada drive ya bersama. Jadi kita bisa kolaborasi dan menggunakan drive bersama. Fitur Google Meet ya, untuk akun pribadi ini kelebihan pada akun belajar untuk fitur Google Meet-nya. Untuk akun pribadi tidak ada transfer ya, jadi tidak bisa angkat tangan, tidak dapat angkat tangan dan tidak bisa merekam rapat. Itu untuk akun pribadi. Kemudian akun kelebihan di akun G Suite-nya sudah ada fitur untuk bisa raise hand, angkat tangan, dan merekam rapat di Google Drive. Dan perekamannya ini secara otomatis akan, jadi kita tidak perlu mengunduh. Begitu selesai kita tutup rapat, langsung di stop rekamannya, otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Jadi tidak perlu repot untuk mendownload lagi. Sudah otomatis. Begitu kita rekam, rekamannya selesai, langsung otomatis tersimpan di dalam Google Drive kita. Itu salah satu kelebihan dari fitur Google Meet-nya. Kemudian video call di Google Classroom. Ini kita bisa video call di Google Classroom. Untuk akun pribadi tidak ada link Google Meet untuk kelas ya. Jadi di sini Bapak Ibu sendiri bisa membandingkan, bagi yang sudah menggunakannya, bagi yang belum nanti Bapak Ibu bisa coba. Dan untuk akun G Suite-nya, kita dapat membuat link Google Meet untuk kelas. Jadi kita bisa video call di sini di Google Class-nya. Nah, kapasitas Google Classroom-nya untuk akun pribadi maksimal 20 guru dan 250 siswa dan tidak ada fitur undang wali. Kelebihan di akun G Suite, kita sudah bisa sama maksimal guru yang dapat kita undang itu 20 guru. Kelebihannya kita bisa mengundang sampai 1000 siswa di dalam satu kelas. Kemudian ada fitur undang wali untuk mendapatkan laporan dari untuk mendapat laporan wali ya, maksudnya. Jika ada penyampaian orang tua dari wali ya, wali dari peserta didik kita bisa tahu mana tugas yang belum masuk. Jadi semua laporan kegiatan yang aktivitas di dalam Classroom itu ada laporannya ke wali. Jadi ada fitur undang wali. Kelebihan lainnya pada penugasan di Classroom,
untuk akun pribadi tidak dapat impor nilai langsung melalui Google Form, ya. Tidak dapat impor nilai ke Google Form-nya, tidak dapat mode terkunci di Chromebook. Ini kalau yang menggunakan Chromebook ya, tidak ada cek originalitasnya. Nah, untuk akun G itu terdapat fitur impor nilai ke Google Form, mode terkunci. Jadi bagi yang menggunakan Chromebook ini ada mode terkunci ya untuk penugasan di Classroom, kemudian bisa cek originalitas. Jadi originalitas pekerjaan peserta didik kita itu bisa dilihat ini benar-benar hasil kerjanya sendiri atau bukan. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk memindahkan dari akun pribadi ke akun Belajar ID? Bapak Ibu untuk memindahkan data itu tidak otomatis data yang ada di akun pribadi Bapak Ibu otomatis akan masuk ke Belajar ID, tidak, tapi Bapak Ibu tetap buka drive google.com-nya, kemudian sign in dengan akun Gmail pribadinya, dulu materi, di-download semua file atau folder ya yang ingin dipindahkan ya. Jadi download semua materi atau file atau folder yang ingin Bapak Ibu pindahkan ke akun G Suite Bapak Ibu dengan cara klik kanan download ya. Dan setelah di-download filenya bisa dalam bentuk zip dan tersimpan di perangkat Bapak Ibu. Nah, file atau folder Bapak Ibu dapat yang sudah di-download itu dapat membuka file dengan folder, silakan di upload kembali di akun Belajar ID-nya. Nah, setelah terdownload tadi, Bapak Ibu masuk kembali di drive google.com, kemudian masuk dengan akun Belajar Bapak Ibu, ya. Sama ketika kita mengupload file-file yang ada di drive akun pribadi kita, ya. Nah, setelah kita buka, klik tombol upload, pilih file yang akan Bapak Ibu masukkan ke drive Belajar ID. Nah, mungkin ini yang perlu kita pahami, bagaimana kita bisa menyaksikan disrupsi pendidikan ya. Barangkali ini yang bisa kita lihat untuk masalah pembelajaran jarak jauh. Ada data yang hanya bisa diakses di perangkat tertentu, Bapak Ibu, tetapi dengan menggunakan G Suite for Education, kita bisa mengakses data kita dari perangkat mana saja. Itu. Nah, masalah pembelajaran jarak jauh ini juga salah satu masalahnya, banyak kerusakan data atau hilang karena virus. Nah, dengan penyimpanan di drive yang tanpa batas, data kita insya Allah akan aman. Ya. Kemudian masalah lainnya, memori laptop penuh, memori handphone penuh, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, semua file-file pembelajaran Bapak Ibu silakan simpan di drive penyimpanan akun Belajar Bapak Ibu, dan tidak ada lagi keluhan semua kehabisan ruang penyimpanan di perangkat Bapak Ibu. Nih. Nah, Google for Education itu menginspirasi pembelajaran kapan saja, di mana saja.
Mengapa? Karena perangkat digital pembelajaran itu sangat menginspirasi pembelajaran dengan akun G Suite for Education. Perangkatnya simple, aman, dan bermanfaat ya. Dengan Chromebook bagi yang berminat silakan. Mengelola pembelajaran kelas online yang sangat mudah dengan menggunakan Google Classroom. Nah, ini Bapak Ibu Google Suite for Education dan Chromebook ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk Chromebook-nya ya, bagi yang berminat silakan. Dan ini untuk pengguna G Suite for Education ya, 140 juta siswa dan guru menggunakan G Suite for Education. 40 juta ya, siswa menggunakan Chromebook, 100 juta siswa dan guru menggunakan Google Classroom ini. Nah, ini ada beberapa fitur ya penyimpanan di Google Suite for Education. Tempat kita untuk bisa berkolaborasi dari mana saja dengan perangkat produk yang didesain untuk pembelajaran interaktif. Jadi fitur-fitur yang dapat kita gunakan, penyimpanan tanpa batas ya, terutama ini dengan Google Drive-nya, kemudian bebas virus ya, semua fitur dan keamanan berlapis. Pengguna dari 140 juta pendidik dan siswa menggunakan G Suite for Education sampai di Juni 2020. Itu data yang kita peroleh dari Google dan Indonesia. Kemudian Classroom adalah dalam perangkat G Suite for Education itu yang sangat membantu pendidik ya untuk mudah membuat, menilai, dan mengumpulkan tugas, memberikan umpan balik dengan fitur penilaian yang terintegrasi. Jadi untuk Classroom-nya, fitur-fitur utama itu ada penilaiannya, yang penilaiannya secara otomatis bisa langsung bisa langsung diimport ya. Kemudian halaman kelasnya, bank komentarnya, dan cek keaslian tugas. Ini salah satu kelebihan fitur utama dari Classroom akun G Suite. Nah, berapa Classroom Bapak Ibu? 100 juta siswa dan guru menggunakan Classroom sampai dengan April 2020. Ini data sampai dengan April 2020. Ya. Kita juga bisa Bapak Ibu dapat dengan mudah bertemu dengan peserta didik kita lewat Google Meet yang diintegrasikan di Google Classroom ya. Jadi Bapak Ibu di Google Classroom dengan akun G Suite for Education itu Bapak Ibu sudah bisa langsung membuat link meeting di dalam kelas ya. Tuh. Kemudian fitur utama pada Google Meet, di mana Google Meet ini terkoneksi dengan siswa secara virtual ya melalui video call untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Nah, fitur utamanya video call-nya yang aman dan mudah Bapak Ibu, 100 peserta per panggilan, kemudian hanya pembuat meeting yang dapat mengeluarkan peserta lain dan menerima permintaan untuk bergabung di meeting. Tuh. Nah, Bapak Ibu, berapa yang sudah menggunakan Google Meet? Itu ada 100 juta peserta Meet setiap hari ya. Itu setiap hari peserta Meet. Jadi, pengaksesnya itu bisa sampai ratusan juta loh. Kemudian
dengan Google Meet ya, Bapak Ibu dapat membuat link meeting ini di setiap Google Classroom ya. Yang pastinya memudahkan Bapak Ibu dan peserta didik Bapak Ibu untuk bisa bergabung. Baik. Ini ada satu catatan dari inovator ya, mindset untuk kita semua, bahwa teknologi itu tidak akan pernah bisa menggantikan guru hebat ya. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat saat ini berada di dalam room ini tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Tapi teknologi di tangan Bapak Ibu guru yang hebat akan menjadi transformasional ya. Nah, akhirnya selamat berlatih Bapak Ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Dirlan. Silakan Pak Dirlan. Oke, terima kasih Ibu Arfi yang telah mengantarkan materinya luar biasa malam hari ini. Untuk Bapak Ibu ada sekelumit ya mungkin tanda tanya yang terbesit dalam benak kita dan mungkin akan ditanyakan kepada Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Kami persilakan dengan mengajukan pertanyaan dengan dua cara Bapak Ibu, bisa dengan mengetik di kolom chat. Silakan ketikkan pertanyaannya, nanti kami akan bacakan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu boleh mengaktifkan icon tangan ya, raise hand, yang ada di layar Android atau di layar laptop Bapak Ibu. Nanti akan mic-nya kami aktifkan dan bisa bertanya langsung kepada Ibu narasumber hebat kita pada malam hari ini. Baik, kita mulai Ibu Arfi. Ini ada pertanyaan yang ada di kolom chat. Ya. Ada ini, bagaimana cara mengaktifkan add-ons yang tidak berfungsi di akun guru.smk.belajar.id. Ini pertanyaan dari Pak Sapron ya. Silakan langsung Ibu Arfi. Bisa diulangi Pak Dilan? Bagaimana cara mengaktifkan add-on tidak berfungsi add-onnya Bu di akun guru.smk.belajar.id. Iya. Iya, ada beberapa fitur memang penala dari luar itu yang untuk sementara saat ini, terutama untuk SMA dan SMK itu masih terkunci. Jadi ketika di situ Bapak Ibu diminta untuk menghubungi adminnya, ya boleh Bapak Ibu yang dari SMA atau SMK bisa menghubungi, ada call center yang ada di lampiran akun pembelajaran yang didownload dari operator Bapak Ibu. Ya, memang ada beberapa fitur penala luar itu yang belum bisa diaktifkan karena sistem di akun G Suite itu kita dikelola oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, makanya ada beberapa fitur yang meminta persetujuan admin ya. Tapi bagi saya sendiri untuk DSMP sudah ada beberapa kok yang bisa saya aktifkan. Kemarin juga di pelatihan di batch 1 itu ada peserta kita, Ibu Ika sempat bertanya, ada Ibu Ika di sini ya? Ibu Ika sempat bertanya ke saya, bisa diaktifkan OTM-nya? Ternyata di saya bisa diaktifkan. Jadi saya bisa menggunakan add-on-nya. Jadi ada berapa memang penala dari luar itu dari ada memang yang belum diaktifkan. Jadi bisa langsung silakan dihubungi call center yang ada di daftar daftar unduhan yang diambil file CFC yang ada user ID-nya, bisa dihubungi operator sekolahnya, ada di situ, ada call center-nya, bisa dihubungi atau bisa langsung Bapak Ibu bisa langsung mengakses cari call center yang ada di website Belajar ID. Oke. Ya, makasih Bu Arfi. Semoga Pak Sapun MM ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dari
pertanyaan Bapak atas jawaban dari narasumber kita pada malam hari ini, silakan menghubungi call center. Nanti Bu Arfi di waktu yang kemungkinan nanti ya, kalau bisa diperagakan Bapak kepada Bapak kita, Ibu kita yang hadir pada malam hari ini penasaran yang mana sih yang dibilang add-on itu. Karena setahu saya bahwa add-on itu adalah sangat penting untuk membantu kita untuk memudahkan pekerjaan. Iya. Entar Bu ya, ini kita terima dulu pertanyaannya. Bisa. Nanti Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih jauh lagi, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti pelatihan di batch 2 nanti yang akan nanti sebentar saya bisa bagikan ke sini link untuk pendaftarannya. Nanti saya bagikan ke Pak Dirlan, bisa Bapak Ibu bisa mengaksesnya, bisa langsung daftar ke situ. Kita akan buka kembali pelatihan batch 2 di bulan Februari. Kalau untuk saya sendiri, saya sudah menjadwalkan mulai dari tanggal 10. Pendaftarannya sudah dimulai dari sekarang. Nanti saya akan bagikan di grup atau di room ini untuk link pendaftarannya. Oke. Baik, itu sekedar informasi tambahan. Misalnya nanti linknya yang Bapak Ibu yang ingin berminat boleh mendaftar. Nanti linknya akan kita share di room chat atau di grup WA Lontara. Boleh, boleh. Oke, baik. Ibu Arfi, ini kita terima pertanyaan dari Bapak Imran Asnawi yang saat ini sedang raise hand. Silakan. Assalamualaikum Pak Imran. Waalaikumsalam Pak. Halo. Oke, monggo Pak. Ya. Iya, silakan Pak. Ini Bunda sangat menarik materinya. Saya baru tahu juga kalau akun ini ada beberapa. Putus suaranya Pak Imran. Halo Pak Imran. Pak Imran. Halo Bapak, suaranya tak terdengar. Atau kita pending dulu Pak Imrannya ya, Bu Arfi. Iya boleh. Ini karena... Oke, boleh silakan Pak. Oke, Pak Imran nanti dibenahi dulu ya, kemungkinan gangguan jaringan atau mic-nya Bapak. Ya, putus-putus Pak suaranya. Halo. Kita pending dulu ya, tetap. Halo, bagaimana Pak? Halo, itu sudah ada. Ya, halo Pak. Halo. Iya, sudah bagus Pak, silakan. Halo. Iya, halo, silakan. Ya. Jadi masih ada guru yang belum. Halo. Halo, ya. Iya, lanjut Pak, lanjut. Lanjut Pak. Halo. Iya, halo Pak. Ya, ketika guru tidak mengaktifkan akunnya, bagaimana Pak? Ya, halo. Iya, halo. Jadi maksud saya ketika kita sudah mengaktifkan, kemudian masih ada teman-teman yang belum juga mengaktifkan akunnya, apakah itu? Iya. Apakah itu akan berpengaruh ke? Apakah itu akan berpengaruh ke siswa? Akun yang telah? Ya, termasuk siswa. Yang kedua Pak, kan di situ di akun tadi kalau saya tidak salah lihat di situ kita bisa langsung masuk di Google Classroom. Iya. Misalnya masih ada akun belajar. Apakah kita juga bisa mengundang masuk kalau misalnya mereka belum mengaktifkan akun tersebut? Oh ya. Oke. Sudah Pak ya? Sudah ditangkap Bu Arfi? Dua pertanyaan ini Bu. Oke, silakan langsung Bu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Asnawi, luar biasa, pertanyaan sangat bagus, dan ini memang dari pelatihan-pelatihan sebelumnya juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sama, bahkan di grup-grup WA. Untuk yang pertama dari pertanyaan Pak Imran, bagaimana dengan yang belum memiliki akunnya ya Pak? Iya Ibu, iya. Oke. Bagi guru ataupun peserta didik di sekolah Pak Imran yang belum memiliki akun, itu boleh didata kembali, minta bantulah operator sekolah, karena artinya dengan pekerjaan numpuknya operator kita kan tidak mungkin semuanya harus ke operator ya.
Jadi kita bantu dari misalnya dari wali kelas lah atau apa, bagaimana caranya kita bisa bantu operator kita untuk mendata kembali siapa-siapa peserta didik kita yang belum mendapat akunnya. Kemudian data itu diserahkan kembali ke operator sekolah. Dan nanti operator sekolahnya yang akan melaporkan ke call center yang ada di apa, call center akun belajar ID di Dapodik sekolah, melalui Dapodik sekolah, ya. Itu caranya Pak Imran. Jadi dibantu operatornya untuk mendata kembali siapa-siapa yang belum mendapatkan akun belajarnya. Itu baik guru, pegawai administrasi maupun peserta didik. Jadi data kembali, dibantu didata kembali, kemudian datanya diserahkan ke operator sekolah yang melaporkan ke admin Pusdatin untuk bisa ditindaklanjuti. Ya, itu yang bisa saya berikan informasinya. Kemudian yang kedua, apakah itu mempengaruhi? Tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu. Ya, tidak akan mempengaruhi. Ketika kita mau buka classroom yang belum mengaktifkan atau belum punya akun belajar ID, tetap kita bisa mengundangnya ke kelas, ya. Jika ada kendala bisa diinformasikan ke sama. Jika ada kendalanya bisa diinformasikan. Kemarin itu di akun SMA SMK ya, kayaknya masih ada fitur untuk mengundang yang belum menggunakan akun belajar ID itu kayaknya belum bisa, tapi sampai dengan kemarin diskusi kita di grup master trainer itu kayaknya sudah ada deh solusinya, sudah diberikan dan itu sudah dibuka oleh admin Pusdatinnya. Itu sudah bisa. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu untuk mengundang peserta didik kita atau guru, ya, mengundang peserta didik atau guru untuk berkolaborasi di classroom yang belum menggunakan akun G Suite. Tetap bisa diundang kok Pak. Itu. Ya, sampai di situ saya kembalikan Pak Dirlan, silakan. Oke, makasih banyak Ibu atas ini. Selanjutnya satu lagi ada penanya dari Bapak Pak Hendro Cahyono, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Iya, gini Bu, mau bertanya, kan kita itu dapat akun ini gratis ya, kayak email biasa gitu. Nah, terus kalau misalnya kita tidak menjadi guru lagi, apakah akun belajar.id itu akan bisa digunakan gitu untuk selamanya? Atau hanya sebatas ketika kita menjadi guru aja gitu untuk akun ini. Kemudian yang keduanya, misalnya kita udah tidak di sekolah itu lagi, tidak mengajar di situ, misalnya pindah ataupun pensiun, apakah akun belajar.id kita itu bisa dinonaktifkan oleh operator sekolahnya atau misalnya dari pusat gitu, dinonaktifkan, itu gimana? Kemudian yang ketiga, untuk setiap siswa itu kan misalnya siswa SMP mendapat domainnya @siswa.smp.belajar.id dan kalau SMA dapat juga siswa.sma.belajar.id. Nah, apakah untuk siswa yang belajar dari SMP kemudian lulus dari SMP ke SMA itu akan dapat akun lagi atau meneruskan akun yang sebelumnya di SMP? Mungkin itu aja. Oke, makasih banyak Pak Henry Cahyono ya. Iya, baik Pak. Bapak dari mana Pak? Dari SMP 1 Cikidang, Sukabumi. Sukabumi, Jawa Barat Pak ya. Iya, Jawa Barat. Terima kasih banyak Pak. Oke, Bu Arpi saya kira cukup jelas, ini bagus sekali. Ini pertanyaan dari Pak Henry, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Henry. Untuk keberadaan akun G Suite ya, untuk pertanyaan Bapak ini sangat bagus, tapi kemarin itu kita belum sempat, nanti saya akan teruskan apakah memang keberadaannya seperti itu, apakah setelah kita tidak menjadi guru, tapi akun ini penyampaian ke kami itu hanya ketika Bapak Ibu tidak mengaktifkan sampai dengan 30 Juni 2021 itu akan dinonaktifkan secara otomatis dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk selanjutnya pertanyaan Pak Hendrik ya, saya tampung dulu. Saya akan coba
sampaikan langsung ke saya akan langsung ke master trainernya bagaimana keberadaan akun ya dari peserta didik di SMP misalnya, peserta didik dari SMP kemudian tamat lanjut ke SMA atau SMK itu apakah dengan dia membawa akun yang sudah dimiliki atau di siswa SMA atau SMK ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Jadi pertanyaan Bapak saya tampung dulu ya Pak ya. Iya, baik. Saya tidak berani memberikan jawaban yang memang benar-benar itu kita belum dapat info apakah memang seperti itu atau akan mendapatkan akun baru. Tapi yang jelasnya bagi Bapak Ibu yang sekarang sudah mendapatkan silakan digunakan saja. Ya, silakan digunakan saja akunnya. Apakah setelah kita tidak menjadi guru atau posisi Pak Hendrik sekarang apa? Status, iya guru. Ya, tapi kemarin juga kita itu ada saya sendiri, ada teman guru yang sudah pindah ya, sudah pindah tugas, tapi masih ada data di Dapodiknya itu kemarin masih dapat akun lewat sekolah saya, gitu. Ya, tapi mungkin kalau misalnya udah pensiun gitu, gimana tuh statusnya tetap aktif atau tidak gitu? Oke, untuk status pensiun ya, ini saya tampung saja juga dulu ya. Jadi status pensiun ya, apakah tetap aktif atau bagaimana? Kemudian yang tadi siswa yang tamat ya dan lanjut. Ya. Oke, jadi saya tampung saja dulu ya Pak Hendrik ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Henry Cahyono ya. Baik, Bu Arpi, kita pindah ke pertanyaan melalui ruang chat. Ini ada datangnya dari Gusna Sardina. Ada 4 pertanyaan, ini luar biasa, ini banyak ini Bu, mohon bersabar. Boleh. Ini yang pertama, untuk akun siswa itu bagaimana cara mendapatkannya? Atau bagaimana cara melihat semua akunnya siswa biar dibagikan ke siswa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk cara menggunakan atau mengakses di Januar, bagaimana ya Bu? Saya belum paham kalau untuk mencoret-coret. Januar. Terus yang ketiga, apa ya Januar itu? Memang ada di G Suite ada Januar Bu, aplikasinya Bu Arfi ada. Untuk mencoret-coret. Bukan Jamboard ya. Jamboard mungkin. Kita pindah ke yang kedua. Kita pindah ke yang ketiga Bu. Untuk akun G Suite itu kan sering ada masuk chat yang kita kenal masuk ke Gmail kita. Itu bagaimana ya? Apakah semua email kita itu semua tahu isi Gmail yang masuk? Nah, kalau mau dirangkum ini pertanyaannya, apakah semua notifikasi di Gmail itu semua orang bisa lihat Bu? Termasuk chat dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya mungkin. Terus yang ketiga, ini yang keempat ya. Untuk profil akun Gmail-nya bisa diganti foto kita ya Bu. Oke. Gmail atau G Suite? G Suite ini maksudnya Bu. Kalau Gmail kan bisa. G Suite ya bisa. Oke, silakan Bu. Silakan dirangkum sebisanya Bu. Oke, terima kasih Bu Dirlan. Iya. Ya, saya ke pertanyaan pertama dulu. Bagaimana mendapatkan akun siswa untuk dibagikan ke siswa ya? Iya. Oke. Nah, untuk mendapatkan akun siswa seperti tadi, Bapak bisa hubungi operator sekolah ya. Ya, tapi bagaimana caranya lah Bapak menghubungi operatornya untuk minta bantuannya untuk mendownloadkan mengunduh akun G Suite yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
ya melalui data Dapodik. Jadi ini operator sekolahnya, kemudian daftar yang sudah diperoleh bisa Bapak ambil, bisa diminta di operator sekolah ini untuk dibagikan ke peserta didik, apakah melalui perwaliannya, ya. Mungkin seperti itu pendistribusiannya. Kalau saya sendiri itu nanti akan dibagikan melalui perwalian masing-masing. Ya, jadi seperti itu Bapak. Untuk akun peserta didik itu sama, akun guru, akun peserta didik, akun admin itu ada pada admin operator sekolah Bapak Ibu. Silakan nanti hubungi operator sekolahnya masing-masing. Dan bagi yang belum mendapat akun, seperti tadi saya sudah sampaikan, bisa menghubungi call center yang ada di akun tersebut. Kemudian keberadaan Google Chat yang notifikasinya sama Bapak Ibu, kita chattingan melalui bisa lewat grup, bisa chatting pribadi. Kalau kita chat pribadi otomatis tidak ada yang bisa melihat. Hanya kita dengan siapa yang Bapak Ibu kirimkan pesan tersebut. Sama dengan kita chattingan di WA, kita chattingan pakai Messenger ya. Jadi kalau kita tidak di dalam grup, itu sudah pastinya tidak ada yang bisa mengakses chat kita. Jadi kalau misalnya itu pribadi, kita hanya mau menyampaikan ke saya misalnya, atau ke Pak Dirlan, atau ke teman siapa yang Bapak mau kirimkan chatnya, yang ingin menyampaikan apa, silahkan. Itu privasinya terjaga kok Pak. Kecuali jika kita chatting di dalam grup, otomatis kalau ada di dalam grup ya pasti semua bisa melihat, sama dengan di grup WA, ya, sama di Messenger. Jika kita punya grup ya pasti bisa dilihat oleh publik, bisa dilihat oleh siapa saja yang ada di dalam grup itu. Itu. Dan yang terakhir mengenai profilnya, tadi ada pertanyaan kedua, kita pending dulu ya, saya kurang jelas tadi pertanyaannya apa. Kemudian yang ketiga, untuk profil bisa, profil Bapak Ibu bisa diganti kok dengan foto. Ini saya bisa perlihatkan yang punya saya sendiri ini sudah terganti, sudah dengan foto saya di akunnya. Jadi ada bisa mana ya? Saya ke sini kayaknya dulu. Sorry. Nih. Ini kelihatan ya? Ini yang di pojok ini sudah foto saya, ini sudah terganti foto profilnya untuk akun G Suite-nya. Kebetulan ini yang akun saya yang sudah aktif. Nggak kelihatan Bu Arti? Oh, nggak kelihatan. Ya, ada di pojok paling atas itu bisa. Jadi sama dengan kita mengganti foto di akun Gmail pribadi kita. Di akun G Suite juga bisa kita ganti. Caranya sama. Ya. Itu Pak Dirlan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Dirlan. Oke, makasih banyak Ibu. Semoga Ibu yang bertanya ya, Ibu Gusna, semoga bisa diterima dan bisa membantu Bapak Ibu kita yang mungkin mengalami sama dengan Ibu Gusna tadi. Iya. Kemudian ada ini tadi yang ini, cara menambahkan akun Gmail. Mungkin saya bisa share dulu Bu Arfi ya, cara menambahkan, ini ada pertanyaan, cara menambahkan siswa itu dengan cepat di classroom, tanpa ribet, dengan cara mengundang siswa. Saya nggak bisa share Bu Di. Atau kita ini Bu, sambil saya siapkan share screen-nya untuk memberikan jawaban kepada teman. Ini ada pertanyaan dulu Bu, kita terima lagi yang bertanya langsung dengan raise hand. Jadi silakan Bapak Ibu bisa bertanya dengan mengangkat tangan atau raise hand, bisa juga dengan menuliskan pertanyaan di room chat. Datanya dari Ibu Rukiah.
Silakan Ibu, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan Malam, Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ini seorang pengawas dari Kota Luk Sumawet. Bagaimana cara membuat akun? Pengawas kan tidak punya dapodik. Oke. Oh, ada lagi Ibu? Nggak ada. Oh. cuma itu. Oh, yang kasih banyak Ibu pengawas. Alhamdulillah dari jauh sudah bergabung bersama dengan kami. Silakan Ibu Arfi. Ini juga ada pengawas saya juga bertanya sama dengan pertanyaannya Ibu. Dia ingin sekali menggunakan akun itu karena menarik, tapi pengawas tidak masuk di dapodik, sementara yang diberikan akun itu hanya yang terdaftar di dapodik baik guru maupun siswa ataupun PTK. Silakan Bu Arfi. Oke, terima kasih Bu Rukia. Untuk mudah-mudahan ini bisa membantu. Sebenarnya untuk mendapatkan cara membuat akun G Suite itu bisa kita buat sendiri Ibu melalui Gmail kita, melalui Google. Ibu bisa mengakses langsung. Tetapi itu berbayar ya Bu ya. Nah ini yang kita yang diberikan ini memang yang gratis. Cuman untuk selanjutnya saya bisa meneruskan pertanyaan Ibu ke master trainer kita dari Revo itu bagaimana kelanjutannya ya. Karena saya tidak bisa memberikan info lebih jauh, kebetulan kami belum punya akses ke situ Ibu. Nanti pertanyaan Ibu akan saya teruskan ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya. Oke, titipan Ibu jika ingin mengetahui lebih lanjut nanti Ibu bisa ikut pelatihan di batch 2. Siapa tahu nanti ada informasi-informasi terbaru yang bisa kami sampaikan. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan Pak Dirlan. Ya, baik Bu Arfi, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ini ada tadi yang bertanya bagaimana cara menambahkan akun dengan setelah kita mendapatkan akun siswa dari admin sekolah, ya dalam hal ini tenaga yang bertindak sebagai admin sekolah itu adalah kepala sekolah, kepala tata usaha, dan staf TU dan operator. Jadi ini saya dapatkan dari operator sekolah. Ya. Jadi cara mengundang siswa, Bapak Ibu, kalau sudah kita dapatkan emailnya seluruh siswa setiap kelas seperti ini, misalnya ini saya mau menambahkan siswa di sebuah kelas. Jadi kita pilih di bagian anggota, masuk di bagian anggota, kemudian di sini ada undang siswa. Nah, di sini ada ketik nama email. Jadi seluruh email ini kita blok. Ini kita blok semua. Kemudian kita klik kanan atau Ctrl C ya, kita copy, lalu kita paste di sini. Tempel, kita paste atau Ctrl V. Nah, ini semua siswa di sini sudah masuk di sini. Ya. Ini semua emailnya siswa ini sudah ada masuk di sini secara otomatis. Kemudian kita klik undang. Jadi cepat sekali Bapak Ibu. Nah, ini karena saya sudah mengundang semua yang ada di sini, ini saya peragakan karena semua kelas saya itu sudah saya undang seluruh siswa saya dan ini sudah bergabung semua Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang dibilang Ibu narasumber kita bahwa bedanya Google Classroom biasa dengan yang G Suite itu di sini kita bisa undang wali. Nah, di sini ini siswa yang tidak ada undang wali ini menggunakan akun pribadi atau Gmail. Nah, seperti itu ya. Kita juga bisa mengundang dari siswa yang bukan akun belajar.id. Ini buktinya bisa. Jadi bisa juga kita undang. Oke. Itu barangkali Bu Arfi sebagai tambahan tadi yang Ibu tadi yang menanyakan tentang hal ini. Oke. Good. Mantap Pak Dirlan. Oke, sekarang kita lanjut ke Ibu Yuyuliah ya. Mudah-mudahan tidak salah baca ini, mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama. Bu minta solusi akun belajar.id yang bisa masuk Google Classroom dan akses Google Form. Gimana ini maksudnya nih? Bisa diulang Pak Dirlan? Ntar. Mana tadi? Saya kehilangan. Minta solusi untuk akun belajar.id yang nggak bisa masuk
Google Classroom, dan akses Google Form. Ada akun belajar.id, Bu. Oh ya. Ibu Yuyu, ya ini tidak bisa masuk di Google Classroom dan Google Form. Oke. Ibu Yuyu ya? Iya, Ibu Yuyu lah. Ya, Ibu Yuyu dari mana? SMA, SMK, apa SD? Belum, enggak jelas ini, bukan di room chat ini. Oh gitu. Iya, ada memang kemarin memang ada sedikit kendala yang tidak satu organisasi, artinya domain yang berbeda. Ada kan untuk domain belajar ID ada dari SMP, ada SMA, ada SMK, ada SD. Nah, ada memang yang terkendala untuk mengundang masuk ke classroom, akses ke classroom itu untuk yang SMA itu sempat masih ada yang belum bisa mengundang siswa atau guru lain yang akunnya berbeda, artinya tidak menggunakan akun belajar ID, masih menggunakan akun pribadinya. Itu memang ada kendala kemarin. Tapi kalau tidak salah ini kemarin sudah ada solusinya dari master trainer kita sudah menyampaikan, itu sudah terbuka kok dari Pusdatinnya. Ya, itu sudah bisa, nanti dicoba saja Ibu. Kemudian apalagi satunya tadi Pak Dirlan ya? Google Form. Nah, ya. untuk Google Form-nya itu ada pengaturannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari si pembuat formnya itu harus mengatur. Jadi di sini ada aturannya. Saya coba Pak Dirlan bisa dibantu atau Pak Dirlan bisa? Ada apa, Bu? Bisa dipindahkan, bisa dibantu pindahkan apa? Oh, presenter Bu ya? Oh, maaf. Dunianya. Bola dunianya berada di aku. Sekarang bola dunianya ada sama Ibu. Oke, silakan Ibu. Oke, saya coba bantu sedikit ya untuk. Nah, di sini. Oke, kelihatan ya? Nah, iya, kelihatan. Seperti biasa kita buat. Saya coba masuk dengan form baru ya. Nanti di pengaturannya, Bapak Ibu, ini semua sudah bisa. Saya masuk ke pengaturan saja langsung. Ini yang harus dihilangkan centangnya, ya. Jadi jangan batasi untuk pengguna di kementerian yang kebetulan saya kan dari SMP. Jadi di sini ada, jika Bapak Ibu membatasi ini, maka yang bisa masuk ke form ini hanya yang berdomain SMP. Yang bukan SMP otomatis tidak bisa. Nah, untuk menghilangkan itu, ini bisa dihilangkan centangnya, ya. Jadi agar semua bisa mengakses formnya, hilangkan centangnya, jangan dibatasi. Itu. Pengaturan yang lain-lainnya sama, kecuali yang ini. Oke, kemudian simpan seperti biasa. Oke, Pak Dirlan, silakan. Oke, baik Ibu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ada di room chat. Ini saya langsung baca yang di bagian terkini, pertanyaan dari Ibu Ika Johan, Ibu, terkait dengan pertanyaan yang Bapak tadi ya, sebelum Ibu Ika. Ini Bun, mohon dijelaskan kembali apakah aplikasi add-on jika ingin diaktifkan untuk aplikasi tertentu, hubungi operator dari kementerian atau operator sekolah? Autocorrect. Ya, operator sekolah Ibu ya? Admin yang dimaksudkan di sini adalah admin Pusdatin, Pak. Oh, tapi Pusdatin. Ibu Ika boleh coba. Saya kemarin sudah bisa. Saya bisa add-on aktifkan autocorrect-nya. Nah, ini masalahnya add-on autocorrect-nya itu belum bisa untuk aplikasi generation. Iya. Generation, iya. Saya kemarin sertifikat juga seperti itu sih, tapi coba aja. Mungkin memang ada perbedaan untuk akun SMP, SD, SMA itu memang ada yang memang belum diaktifkan, ya. Oh iya. Ya, yang dihubungi itu dari admin Pusdatinnya, Bu Ika. Ya, bisa dilihat call centernya, di operator sekolahnya atau langsung masuk ke website Belajar ID. Oke. Baik, Ibu Ika, semangat. Ya,
Iya, ini Bu Ika kemarin ya, kebetulan Bu Ika Iya. peserta di Karena saya pelatihan bisa, Bu. SMA bisa. Jadi SMA bisa ya? Iya, SMA SMA bisa. Karena saya bisa, Bu. Iya, iya. Oke, ya, Oke, ya, kita beralih Bu ke chat berikutnya. Datangnya dari Pak Samsudin Umar. Selamat malam Pak Samsudin Umar. Bertanya, saya telah membuka Gmail melalui laptop dengan akun guru pembelajar. Saat beralih ke HP Gmail, tidak bisa akses. Bagaimana cara mengaksesnya? Terima kasih, Bu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Ini juga kendala yang kemarin ya, teman itu harus coba deh Bapak sinkronkan atau buka. Kemarin juga ada yang kebetulan kendalanya seperti itu, mungkin di handphonenya terlalu banyak akun yang aktif di dalamnya. Coba untuk menonaktifkan akun yang lain dan masuk dengan akun G Suite-nya. Ya. Tapi di HP juga saya kira harus di daftar akun pembelajar.id. Kalau sudah diaktifkan itu sudah otomatis. Jadi nanti di handphone kita tinggal tambah akun. Nah, tinggal tambah. Iya, jadi masukkan dia minta akses ke Google, jadi klik Google-nya. Ya, seperti biasa masuk ke Google-nya, masukkan email belajar.id. Ya. Email belajar ID-nya, masukkan password-nya seperti biasa. Kalau misalnya tidak bisa diterima, berarti kebanyakan akun kemarin itu yang saya pelajari, kebetulan ada satu teman juga yang seperti itu kendalanya, tidak bisa diterima, dia harus melakukan salah satu akunnya. Jadi harus dinonaktifkan salah satu akun yang aktif dari 3 di dalam handphone. Iya. Jadi begitu Pak Samsudin Umar ya. Jadi banyak sih teman-teman juga mengalami begitu. Jadi solusinya Pak Sam harus ditambah akun di HP ya. Mungkin kalau ini kurang, ya kalau Pak Sam kurang membantu atas jawaban kami, Bapak bisa mengaktifkan raise hand ya, untuk bertanya langsung ke Ibu narasumber kita. Boleh bertanya langsung. Apakah yang kami maksud itu sudah yang Bapak butuhkan, bahwa setelah kita aktifkan akun atau tambahkan akun di laptop, di HP pun juga harus kita tambahkan akun belajar.id. Tambahkan akun. Nah, nanti untuk beralih ke akun Classroom lama yang akun pribadi yang Gmail itu, kita tinggal mengetuk di sudut kanan atas di bagian Classroom itu ada foto kita di situ atau akronim nama kita di sudut kanan atas. Kita tinggal ketuk itu lalu kita ganti akun belajar.id. Begitu pula kalau misalnya dari belajar.id kita mau ganti ke akun lama, kita tinggal ketuk itu baru pilih lagi akun yang Gmail. Begitu seterusnya. Kalau misalnya ini kurang membantu, boleh raise hand Bapak. Ya. Oke, Bapak Ibu yang sama berbahagia, saya lihat lagi. Yang raise hand boleh. Nah, ini Pak Samsudin sudah angkat tangan. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Samsudin. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabannya sudah jelas Bu. Cuma ketika saya tambah akun itu masih terkunci saja. Mungkin tadi ada beberapa, saya ada 4 akun di Gmail itu, jadi mungkin harus dinonaktifkan ya beberapa akun yang lainnya agar tidak terkunci. Ya, dicoba saja Pak. Dicoba saja. Iya. Kemarin beberapa teman yang kendalanya seperti itu, ternyata harus menonaktifkan beberapa akunnya. Karena yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa kita itu kan dipantau ya, itu terpantau langsung. Jadi artinya ketika ada penyalahgunaan itu otomatis akan terkunci, tapi tidak perlu khawatir, itu tidak permanen. Ketika hanya akan dinonaktifkan ketika
Misalnya apa ya, ketika kita tidak mengaktifkan dan terbaca penyalahgunaan yang memang benar-benar tidak bisa untuk kesalahan di apa penyalahgunaan tentang apa ya undang-undang IT ya, itu yang harus jadi penggunaannya harus berhati-hatilah karena memang akun belajar ID itu dikhususkan untuk pembelajaran. Jadi belajar dan untuk mengajar dari kita dan untuk peserta didik. Oke, silakan Bapak. Ya Silakan, baik, Pak terima Dirwan. kasih Bu, jawabannya sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin Umar atas partisipasinya malam hari ini, sudah hadir bersama kita dan pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Namun sebelumnya kami ingatkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya, raise hand maupun dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan juga kami ingatkan Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan oleh teman-teman panelis di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu kami ingatkan yang ingin berdonasi seikhlasnya berapapun nilainya, silakan dengan mengirimkan donasinya melalui rekening yang sudah di-share di ruang chat, berapapun itu, dan silakan di screenshot bukti pengirimannya, lalu kirim ke nomor HP yang sudah dicantumkan juga di sana atas nama Ibu Ika Yupia Joan. Baik Bu Arfi, Bu narasumber hebat kita malam hari ini, kembali kita melihat pertanyaan yang ada di room chat saat ini. Datanya dari Pak Imran Asnawi lagi ya, yang berikutnya beliau bertanya, apa bedanya G Suite Education dengan Microsoft for Education? Silakan Ibu. G Suite G Suite Education, ya G Suite for Education dengan Microsoft for Education. Mohon maaf untuk Pak Imran, mungkin pertanyaannya akan saya tampung dulu. Saya hanya ada di G Suite for Education untuk berbagi ilmu yang saya peroleh dari sebagai master trainer. Sebagai master trainer dengan Google Certified Educator. Untuk yang tidak berhubungan dengan, meskipun ada ya, kita pahami semua bersama, kita juga sama-sama pengguna, tapi kapasitas kita bukan ada di sini. Kalau face to face atau dalam kapasitas ini tidak keluar dari garis koordinasi tentang Google Suite for Education. Halo Pak Dirlan. Iya, halo. Ya, sekira demikian ya atas tanggapan Ibu narasumber kita malam hari ini kepada Pak Imran ya. Mohon maaf sekali lagi bahwa karena kami malam hari ini kita berbicara tentang G Suite Education, yang jelasnya bahwa dua platform ini adalah platform besar yang tentunya disuguhkan buat kita semua. Disuguhkan buat kita semua, dan tentunya silakan Bapak Ibu untuk menaklukkan, menggunakan, memanfaatkan sesuai dengan tentunya kemampuan dan kapasitas profesi kita ya Bapak Ibu. Baik, Bu Arfi, terima kasih. Selanjutnya ini ada klarifikasi tadi dari pertanyaan Ibu Yuyu ya, Ibu Yuyu. Nah, ternyata ya benar yang saya katakan Ibu tadi, ternyata itu Jamboard. Nah, Jamboard. Oh iya. Ya. Kalau bisa ditampilkan Ibu. Ini Ibu Yuyun katanya dia tidak bisa coret-coret di situ. Kalau Ibu bagaimana sih caranya supaya Ibu bisa mencoret-coret gitu? Oh ya, oh ya, ntar tempel ya. Ya.
Bentar. Iya. Ya, Bapak Ibu, sambil menantikan share screen dari narasumber kita malam hari ini, saya sudah membagi link pendaftaran untuk pelatihan Google Suite for Education ya untuk gelombang 3. Silakan bergabung bagi yang berminat. Kemudian juga kami ingatkan Bapak Ibu yang ingin berdonasi dan mendapatkan sertifikat, disilakan. Oke, saya coba share screen ya, Pak Dirlan. Iya, silakan Ibu. Coret-coret, oh ya, maaf, ini masih terbuka. Oke. Bapak Ibu, untuk Jamboardnya, seperti biasa kita masuk ke sini dulu ya. Klik aplikasi Google ×9 yang ada di pojok kanan di sebelah foto akun kita ya. Nah, kemudian cari, kita pilih Jamboardnya. Oke. Ini dia yang dimaksud tadi ya. Nah, Oke, seperti biasa kita untuk menambahkan misalnya membuat mau buat apa, mau ditambahkan. Jadi klik tanda tambah. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu, kelihatan. Kelihatan ya? Ini sudah ya. Tidak bisa coret-coret seperti ini ya? Iya. Ya, nah ibunya harus pilih ini gambar penanya dulu. Ya, ibu pilih pena. Nah, nanti setelah pilih pena baru mau coret-coret. Ini sudah bisa dicoret. Nah, seperti ini, Bu. Nah, jadi kita mau apa ya? Jadi ya, Bu ya. Jadi ini yang dipilih, Bu, ya. Jadi tadi kan ini. Ya. Nah, kalau yang ininya aktif, artinya kita belum bisa coret-coret di sini, ya. Nah, kalau ini mau hapus. Ini semua fitur-fiturnya ada di samping sini, Bu. Pilih. Oke? Oke. Kalau ibunya tadi belum bisa coret-coret, ini yang dipilih, Bu, pilih pena, ya. Kemudian diklik aja langsung di sini, tulis mau coret-coret, oh jadi. Nah, mau hapus, nih, hapus, ya. Atau mau langsung dengan pakai huruf diketik teksnya, boleh langsung silakan. Selamat malam, ya. Ya, seperti itu Ibu. Ini fiturnya ada di sini semua kok. Oke? Nah, bisa ya Ibu ya, Bu Yuyu bisa ya? Oke Bu, thank you. Bu Yuyu, insya Allah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di room chat. Selanjutnya Ibu Arfi, ada lagi penanya nih dari room chat. Bu Arfi boleh bertanya satu lagi nih? Boleh. Ya, Dua juga boleh. Saya mengajar di 2 tempat sekolah yang berbeda. Untuk akun dari G Suite itu, bisakah saya mendapatkan 2 akun belajarnya? Atau hanya satu saja? Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Terima kasih Ibu. Bisa dicek aja ke sekolahnya dua-dua di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kalau di bawah naungan yang aktif di Dapodik salah satunya. Karena kan pastinya halo. Suaranya hilang Bu yang terakhir. Pastinya bagaimana? Oh ya, halo. Yang pastinya ketika Bapak Ibu terdata di Dapodik sekolah Bapak Ibu itu otomatis pasti mendapatkan akun G Suite-nya. Apakah dapat dua-duanya atau tidaknya,
karena ada juga yang terdata tapi tidak mendapatkan. Bapak, Ibu silakan dicek aja langsung ke operator sekolahnya. Itu. Untuk memastikan apakah Bapak Ibu dapat dua-duanya atau tidak. Yang jelas untuk sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari SD, SMP, SMA, SMK itu dapat. Kecuali yang dari Kementerian Agama. Oke. Sebagai tips juga mungkin barangkali Bu Arfi saya tambahkan sebagai tips juga untuk Bapak ya. Dengan satu akun saja boleh kita membuatkan beberapa kelas. Jadi mungkin satu akun itu kita boleh membuat berapa kelas pun. Jadi termasuk di kelas sekolah lain Bapak Ibu. Tinggal nanti bagaimana Ibu memberikan spesifik ciri khas kelas yang ada di sekolah lain. Nah, tips saja ini. Sementara. Tapi saya kira untuk akun belajar.id mungkin satu guru satu akun ya Bu, karena di mana guru itu terdata di Dapodik, maka disitulah dia mendapatkan akun. Iya. Ya, kemungkinan begitu. Iya, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan pada malam hari ini. Ini ada juga dari partisipan ini Bu, materinya ingin di-share gitu. Oh boleh. Nanti ya. Mau di-share ke sini? Boleh. Boleh ya, nanti juga kasih akses aja ya. Ya, hebatnya lagi Bapak Ibu dengan akun belajar.id ini kita bisa berbagi atau drip bersama ya Bu Arfi ya. Iya. Nah, drip bersama. Jadi karena selain dia kapasitasnya tanpa batas, juga kita ada fitur untuk berbagi file bersama. Ada namanya drip bersama, tempat menyimpan file bersama. Ya, sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu yang ingin berdonasi, silakan seikhlasnya dengan mengirimkan donasinya seberapapun nilainya ke rekening Bank Mandiri yang sudah ada di room chat, kemudian bukti transferannya nanti di screenshot lalu kirimkan ke nomor HP Ibu Ika. Oke, link materinya. Bentar ya. Bentar ya, sementara Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dengan raise hand, silakan aktifkan icon mic raise hand ya. Angkat tangan. Untuk materi saya sudah sharekan. Iya, oke. Di sini ada pertanyaan baru Bapak Ibu. Kita lanjut Bu Arfi ya ke penanya selanjutnya. Ya, silakan. Nah, ini sudah ada link materinya. Sudah ada di room chat Bapak Ibu. Kami ingatkan juga jangan lupa mengisi absen. Ini mohon maaf Pak, apa nanti setelah ikut pelatihan GSE ini bisa dibantu juga untuk mendaftarkan sekolah kami agar bisa mempunyai G Suite sendiri dengan domain sekolah kami sendiri. Oke, ditangkap Bu Arfi? Iya. Oke, silakan Ibu. Oke. Untuk G Suite for Education yang menggunakan domain akun sekolah sendiri itu berarti Bapak harus melakukan pendaftaran langsung dan otomatis itu berbayar. Ya. Nah, sebagai bocoran berapa Bu? Bisa dilihat kok, boleh buka langsung di bantuan Google, di situ ada. Yeah. Ya, bisa dicek langsung di situ, mau yang penyimpanan berapa giga, itu bisa. Ada. Kalau untuk mengaktifkan, untuk mendapatkan domain dengan nama sekolah sendiri, itu otomatis harus melakukan pendaftaran sendiri dengan sekolah Bapak Ibu sendiri. Tetapi sekarang untuk akun belajarnya itu kan admin sekolah itu ada di kepala sekolah. Jadi untuk
domain sekolahnya itu bisa diakses melalui akun kepala sekolah. Jadi yang punya admin sekolah itu yang punya akses admin sekolah itu adalah kepala sekolah. Oh, Iya, tapi kalau misalnya memang ingin dengan nama domain akun sekolah sendiri boleh melakukan pendaftaran. Tapi kalau saran saya ya, ini untuk hemat biaya, kalau memang mau punya aksesnya untuk akun belajar yang disiapkan oleh kementerian yang gratis diberikan ke kita, sekolah kita itu punya satu akun yang memang dikhususkan untuk sekolah, tetapi pemegang kendali adalah kepala sekolah. Gitu. Kecuali kepala sekolah memberikan akses ke admin ya dan tenaga administrasi yang lain untuk akses ke situ untuk kolaborasi di dalam akunnya kepala sekolah. Saya kira seperti itu. Oke. Iya. Kalau kita punya yang gratis, kenapa harus mau cari yang berbayar? Iya. Karena setiap sekolah itu kan ada kepala sekolah itu pemegang dia adalah kebijakan. admin untuk dia pemegang untuk akun sekolah sebenarnya kalau kepala sekolah, tetapi tetap menggunakan dengan akun admin belajar ID. Iya. Nah, ini sebagai pertanyaan tambahan ini Bu Arfi, ini kan ada juga dari beberapa teman itu. Ini kan seperti yang dialami di sekolah saya itu kan ada guru baru yang notabene belum dapat akun kan, karena baru berarti belum terdaftar di Dapodik. Nah, bagaimana cara mendapatkan akun bagi guru yang baru, termasuk siswa yang belum dapat akun? Karena ada siswa yang sudah terdaftar di Dapodik tapi belum juga dapat akun. Silakan. Oke. Bisa Pak Dirlan diaktifkan dulu apalagi istilahnya Dapodik itu setelah dimasukkan datanya diaktifasi ya, diverifikasi apa diaktifasi ya? Diaktifasi. Diaktifasi, setelah aktivasi didata kembali mana peserta didik dan guru yang belum mendapatkan akun, kemudian dilaporkan ke admin Pusdatin yang call centernya ada di situ, ada di Dapodik di tempat pengunduhan akun jasa. Dalam hal ini operator sekolah tidak bisa membuat akun guru maupun akun siswa ya? Siswa tidak. Yang membuatkan itu admin Pusdatin yang nanti akan diberikan ke Dapodik sekolah dan bisa diunduh oleh operator sekolah. Oke. Thanks Ibu. Sama-sama. Selanjutnya ada Bapak yang ini Pak Dudung ya yang angkat tangan, raise hand. Silakan. Halo, selamat malam. Mana tadi? Hilang lagi. Silakan Bapak Ibu. Iya, ini. Oke, ini kurang lebih 8 menit lagi Bu Arfi. Acara kita malam hari ini berakhir. Mungkin saya lihat di room chat sudah tidak ada lagi. Saya ingatkan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Dan sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat silakan berdonasi seikhlasnya melalui rekening yang sudah ada di room chat dan di screenshot pengiriman silakan dikirim ke nomor Ibu Ika Ayupia Johan. Pak Joko, waduh jaringan ini kita nantikan nih Bu Arfi, ini ada Pak Joko, ada aja Pak Dudung tadi yang berusaha masuk ke raise hand tapi tiba-tiba hilang lagi. Puspo, halo. Puspo Andoko, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Bu Arfi. Sesama master tidak boleh dilarang mendahului.
Enggak, Pak. Saya bukan master, Pak. Kebetulan saya ikut Bu Arfi kemarin untuk apa? Diklatnya Google Suite ini kemarin. Yang pertama itu. Oke. Jadi ya alhamdulillah di sekolah kami sudah melaksanakan dan memang banyak sekali manfaatnya. Namun demikian memang untuk di lapangan mungkin samalah kita banyak kendala anak-anak yang kemudian masuk keliru memasukkan password dan sebagainya sehingga harus riset dan sebagainya, itu yang kendalanya. Tapi ini curhat ya Bu Arfi ya, Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Nah itu memang akhirnya ya seperti yang kemarin saya alami ketika saya ikut diklatnya Bu Arfi kemarin. Jadi kalau anak-anak misalkan tetap akunnya Kemendikbud itu nggak bisa, ya pakai akun pribadi. Ya memang mungkin ada beberapa kendala, akhirnya kita harus meng-approve kalau misalkan dia harus pakai akun pribadi. Tapi demi lancarnya KBM daring ya kami tetap merespon karena kasihan juga anak-anak. Namun mungkin ada beberapa dari ya ini Bu. Mungkin kemarin waktu saya diseminasi untuk di sekolah kami belum tuntas, artinya karena keterbatasan waktu. Karena besok mereka harus sudah daring, sementara hari ini saya harus memberikan sesuatu, jadi nggak begitu banyak. Jadi sambil yang akhirnya ya alhamdulillah apa yang saya dapatkan dari Bu Arfi dan pengalaman saya sendiri, akhirnya ya saya berikan seperti itu Bu Arfi. Itu aja. Terus kemarin saya sempat ikut itu yang 2 kalau nggak salah, yang dari Maluku, Pak Hamzah sama siapa itu Pak Yarmin siapa itu dari SMA Negeri 3 Maluku. Itu yang tapi pakai masuknya di Microsoft 365 pakai ya itu. Hanya sepertinya memang ini kita untuk yang Google Suite ini, kalau sepengetahuan informasi dari mereka berdua itu fitur-fiturnya masih terbatas Bu ya. Ya, fitur-fiturnya masih terbatas, tapi untuk mungkin kedepannya kalau memang akan ditambah seperti itu, karena ada beberapa fitur yang mungkin masih dibatasi, begitu. Ya. Begitu Bu Arfi. Ya. Itu. Oke, terima kasih banyak. Ada yang perlu ditanggapi Bu Arfi, silakan. Saya kira tidak ada yang perlu. saya tadi juga lihat kebetulan kalau kita punya grup-grup mulai Lontara, mulai dari itu pokoknya orang-orang luar Jawa kebetulan, dan di Jatim juga ada. Itu kok ada Bu Arfi, wah pengen ketemu aku. Terima kasih Pak Pus. Iya. Terima kasih Pak Puspo. Emang sih untuk akun G Suite, kalau memang yang kita daftar sendiri, ini kan akun G Suite yang diberikan ke kita dengan domain belajar ID kan, akun G Suite itu ada juga yang domainnya SCH-ID, yang kita daftar sendiri bisa memilih, artinya produk itu kan bisa kita sesuaikan ya secara independen dari pengguna. Jadi kalau misalnya kita
daftar sendiri secara pribadi, yang seperti yang sampaikan tadi ya otomatis itu berbayar. Tentunya itu fitur-fiturnya tergantung dari kita. Sesuai dengan harga. Halo Bu Arpi. Suaranya Bu Arpi mana? Iya. Ketemu lagi Pak Dilan. Iya, alhamdulillah Pak, ketemu lagi di sini. Iya. Halo, sorry ya, tadi terputus Oke. jaringanku. Iya, Ya, iya. jadi itu kalau memang kita Kalau buahnya menggunakan, terputus-putus memang. iya, kayaknya jaringanku ini sudah mulai rewel lagi deh. Oke Bu Arpi, Iya, ini kayaknya sinyal ini deh Pak Dilan ini sudah oke. semakin. Saya Iya. khawatir Ibu akan menghilang 5 menit yang akan datang. Jadi statement terakhir barangkali Bu untuk menutup sebagai kesimpulan pada malam hari ini sebelum kita tutup. Oke. Silakan Ibu. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Intinya dengan akun Google Suite for Education kita bisa belajar dari mana saja, dengan siapa saja dan kapan saja tanpa batas ruang dan waktu ya Bapak Ibu. Kemudian halo. 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 Iya ini. Bu Halo? Arfi sering seneng ini. Yes. Putus. Oh, Silakan Bu. oke. Jadi intinya Bapak Ibu, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional, ya. Kita akan menjadi guru masa depan dan bisa, insya Allah, tidak akan ketinggalan zaman. Intinya itu Bapak Ibu. Silakan digunakan akun G Suite-nya. Kalau kita diberikan ada yang gratis diberikan, kenapa kita harus pilih yang berbayar? Kalaupun itu ada sedikit kendala, saya kira kendala-kendala di kegiatan-kegiatan daring memang tidak bisa kita pungkiri seperti yang terjadi saat ini jaringan saya sudah mulai rewel ya, seperti ini treble jaringan itu tidak bisa kita hindari ya, kita tinggal mencari bagaimana solusinya. Dengan akun G Suite tentunya kita bisa berkolaborasi secara luas, kita ya, kerja bersama dengan akun G Suite juga. Itu sangat membantu kita untuk bekerja secara kolaborasi dengan rekan-rekan guru ya di sekolah Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Dirlan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Dirlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, demikianlah sebagai kesimpulan materi kita bahwa Kemendikbud telah meluncurkan akun belajar.id untuk guru dan siswa. Akun belajar.id ini merupakan akun Google Suite for Education yang mempunyai banyak kelebihan. Ya, tadi sudah dipaparkan secara gamblang dan sedalam-dalamnya oleh narasumber kita pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian Lontara edisi 55 malam hari ini. Semoga kita bisa memetik sesuatu hal yang lain untuk kita manfaatkan dalam keseharian kita dalam menggeluti profesi kita sebagai pendidik dan pemerhati pendidikan. Dan tentunya kami juga tidak lupa mengundang Bapak Ibu untuk senantiasa bergabung di kegiatan Lontara pada edisi selanjutnya setiap hari Senin malam. Dan juga sebagai informasi bahwa ada beberapa pelatihan atau webinar online yang berafiliasi dengan Sadar ID, yaitu antara lain Sadar ID hadir setiap hari Rabu malam, Sutra Cerdas setiap hari Selasa, kemudian ada Gelora Jatim, Kelor CSOC, Gosmar, Tanah Doang, Igi Takalar, dan lain-lain.
Dan tentunya Bapak Ibu jangan pernah meninggalkan grup informasi lontera, informasi sadar, dan lain sebagainya. Seperti yang dikutip dalam sebuah pepatah bahwa seorang guru itu adalah orang yang menginspirasi, bahwa selalu ada bebatuan di jalan yang menghadang dan bagaimana memanfaatkan batu tersebut. Jadilah guru sejati karena guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya untuk mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan juga teman-teman dari Kelor CSOC, Sultra Cerdas, Gelora Jatim, Gosmar, Tanah Doang, dan tentunya Sadar Igi, dan teristimewa untuk koordinator Sadar Igi. Dan kepada Bapak Ibu yang tak sempat kami sebut satu persatu, demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirlan. Ya, silakan Pak. Itu kalau itu tadi saya baca di untuk rekeningnya itu yang biasa digunakan ketika lontara untuk transfer itu apa? Bu Ayu itu. Insya Allah saya save kalau nggak salah. Oh, ini untuk donasi ke ini. Kita akan salurkan ke. Itu juga digunakan yang ketika kita lontara ada kegiatan workshop atau apa. Oh iya, workshop iya. Iya Pak, betul. Iya. Oke, kalau gitu tak. Terima kasih. Saya juga mewakili teman-teman lontera malam hari ini dan seluruh panitia afiliasi Sadar Igi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Oke, Pak Dirlan. Iya Ibu. Saya sudah share di chat WA-nya ya. Saya japri ke Pak Dirlan untuk link pendaftaran. Pendaftaran untuk pelatihan batch 2. Batch 2. Ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, ya, insya Allah saya akan gabung. Pendaftaran ketiga Bu. Ya. Ini ada gelombang 3 Bu ya? Iya, yang gelombang 3 itu harusnya batch 2. Oke. Iya. Cuman karena linknya udah saya buat ya, saya udah tidak ubah lagi. Kemarin kan yang saya buat gelombang 3 saya kolaborasi ini untuk lanjutannya di batch 2. Iya. Iya. Oke. Ibu Umi masih ada di sini, Bu Umi. Bu Umi. Kayaknya sudah tidak ada deh. Tidak ada lagi ya? Iya. Pak Dirlan, saya sudah bisa izin. Boleh. Oke. Ya. Makasih banyak ya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Pak Dirlan, Ibu Haji Sena. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih teman-teman afiliasi lontera yang sudah bergabung malam hari ini. Waalaikumsalam. Makasih, ya tadi. Sama-sama Pak Puspol. Iya, baik, ada tadi partisipan yang japri saya ini bagaimana cara menggunakan 2 akun di Classroom-nya. Nah, ini saya ada juga Classroom. Ini Classroom saya. Nah, ini Pak, saya akan tunjukkan. Ini saya punya akun, ini sudah akun belajar.id. Ya. Ini, nah, bagaimana misalnya kalau kita menggunakan 2 akun? Jadi, ini juga sama halnya dengan cara menambah akun di Google Classroom. Jadi, di sudut kanan atas ini kita mulai dari awal ya. Jadi kita buka Classroom-nya, aplikasi Classroom di HP. Nah, di sudut kanan atas ini kan ada ikon foto kita ya. Jadi kita
ketuk yang foto kita itu. Nah, di sini otomatis ada beberapa akun. Jadi kalau sudah kita ini yang di atas ini akun belajar.id yang ini. Nah, kalau misalnya kita mau beralih ke akun lain, nah, maka kita tinggal ketuk akun yang sudah kita daftarkan. Nah, kalau belum ada email yang kita daftarkan, maka kita pilih di sini tambah akun. Tambah akun. Karena saya sudah tambah akun, maka masuklah akun-akun ini. Nah, jadi saya punya banyak akun di Classroom, karena ada akun pelatihan, ada akun narasumber, kemudian akun dulu. Jadi tadi ada Bapak menggunakan akun baru dengan akun lama. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana kita pindah dari akun baru ke akun lama. Jadi ini akun lama saya, ini akun baru. Nah, jadi saya saat ini posisi saya berada di akun baru. Nah, bagaimana caranya beralih ke akun lama? Jadi tinggal ketuk foto ini, kemudian ketuk email yang lama. Nah, maka secara otomatis kita pindah ke Classroom yang lama. Nah, ini akun kelas lama saya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau lagi berbalik ke akun baru, jadi tinggal ketuk lagi ini, ketuk lagi yang ini, baru pilih lagi akun yang belajar.id ini, belajar.id. Nah, sekarang sudah pindah ke akun baru. Nah, seperti ini. Ya. Jadi itu sebagai tambahan. Yang ada chat saya bagaimana caranya menggunakan akun baru dan akun lama dengan menggunakan satu PC, satu HP. Ini. Demikian pula kalau misalnya di laptop juga kita bisa melakukan seperti itu. Jadi misalnya kita di kelas, nah ini daftar kelas saya. Kalau mau beralih ke akun lama ini boleh. Jadi tinggal kita klik ini, tambah akun. Jadi kita masuk tambah akun, lalu kita masukkan email baru untuk menambahkan akun. Ya, seperti itu. Ya, baru ikuti selanjutnya.